Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kelas 11 semester genap, bab 11 yaitu tentang pemanasan global. Sebelum kita masuk ke pembahasan apa itu pemanasan global, penyebab, dampak, dan cara penanggulangan pemanasan global, silakan kalian subscribe channel ini agar kami lebih semangat untuk membuat konten-konten positif lainnya. Oke, jika sudah, kita langsung saja masuk ke pembahasan materinya. Sahabat edukasi, apa itu pemanasan global? Ya, pemanasan global atau bisa juga kita sebut dengan global warming merupakan kenaikan suhu rata-rata di bumi yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyelimuti bumi. Untuk saat ini, kenaikan suhu rata-rata di seluruh dunia itu sudah mencapai sekitar 2 derajat Celcius, di mana untuk setiap negara kenaikan suhunya bervariasi yaitu sekitar 2-5 derajat Celcius. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, setiap segala sesuatu yang terjadi pasti ada penyebabnya. Oleh sebab itu, mari kita pelajari apa saja yang menjadi penyebab pemanasan global. Penyebab pemanasan global yang pertama yaitu efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca merupakan pemanasan permukaan bumi dan udara di atas permukaan bumi. Sahabat edukasi, Tuhan telah menciptakan mekanisme efek rumah kaca yang seharusnya menguntungkan bagi kehidupan di bumi. Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh skema efek rumah kaca. Jadi panas matahari masuk ke lapisan atmosfer bumi, kemudian akan masuk hingga sampai ke permukaan bumi. Kemudian dipantulkan kembali ke lapisan atmosfer dan sebagian akan keluar dari atmosfer kita dan sebagian lagi tertahan sehingga akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi dan seterusnya. Artinya sebagian panas matahari terperangkap di lapisan udara dan permukaan bumi kita. Nah, mekanisme efek rumah kaca inilah yang memungkinkan untuk bumi kita tetap hangat. Sahabat edukasi, tahukah kalian, jika tidak ada efek rumah kaca ini, maka suhu di bumi itu bisa mencapai negatif 18 derajat Celcius. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya sebenarnya efek rumah kaca ini adalah hal yang positif. Namun yang jadi masalah adalah efek rumah kaca ini akan semakin memburuk jika gas rumah kaca yang di atmosfer itu terlalu banyak. Nah, contoh gas-gas yang tergolong sebagai gas rumah kaca diantaranya ada karbon dioksida CO2, kemudian ada metana CH4, kemudian nitrogen oksida NO, ada juga klorofluorokarbon CFC, kemudian hidrofluorokarbon HFC, kemudian ada perfluorokarbon PFC, ada sulfur hexafluoro SF6, dan masih banyak yang lain. Nah, setiap gas rumah kaca ini memiliki efek pemanasan yang berbeda-beda, seperti misalkan metana CH4 di sini memiliki efek pemanasan 23 kali lebih kuat dibandingkan karbon dioksida. Kemudian nitrogen oksida itu sendiri memiliki efek pemanasan 300 kali lebih besar atau lebih kuat dibandingkan karbon dioksida. Penyebab selanjutnya yaitu aktivitas manusia. Ya, kita sebagai penghuni bumi itu sendiri. Nah, beberapa aktivitas manusia menjadi penyebab pemanasan global. Di antaranya yang pertama yaitu proses pembusukan sampah organik. Sahabat edukasi, sampah organik yang pada umumnya berasal dari daun, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, serta sisa-sisa makanan itu dapat terurai baik secara aerob maupun anaerob oleh mikroorganisme. Nah, proses penguraian tersebut akan menghasilkan gas rumah kaca. Kemudian yang selanjutnya aktivitas penggunaan alat transportasi. Bisa kita lihat pada contoh gambar di sini. Alat-alat transportasi yang digunakan oleh manusia itu menghasilkan beberapa gas yang cukup berbahaya dan seperti karbon monoksida, CO, kemudian ada juga nitrogen oksida,
NO, kemudian belerang, oksida, SO. Gas-gas yang dihasilkan oleh alat transportasi ini akan bereaksi dengan oksigen di atmosfer, membentuk gas rumah kaca. Kemudian aktivitas berikutnya adalah aktivitas industri. Seperti gambar ini adalah cerobong asap ya. Ini adalah pembuangan pembakaran pabrik-pabrik industri, yang mana kita ketahui bahwasanya hampir sebagian besar pabrik-pabrik industri tersebut menggunakan bahan bakar fosil, yang mana baik pembakaran sempurnanya ataupun pembakaran tidak sempurnanya itu akan menghasilkan CO2 atau karbon dioksida. Nah, dan ada penebangan hutan. Jelas di sini kita ketahui bahwasanya hutan atau tanaman pohon-pohon itu memiliki fungsi menyerap karbon dioksida, yang mana karbon dioksida tersebut akan digunakan pada proses fotosintesis, yang mana akan menghasilkan oksigen. Nah, ketika hutan kita tebang, maka jumlah tanaman yang harusnya menyerap karbon dioksida itu berkurang, sehingga karbon dioksida yang berada pada udara dan lapisan atmosfer kita akan meningkat. Kemudian pertanian dan peternakan ini juga sama. Pertanian dan peternakan sebagian besar akan melewati fase pembusukan, baik persiapan penanaman, kemudian saat penanaman, pemupukan, bahkan setelah panennya pun akan ada proses pembusukan. Nah, proses pembusukan disinilah yang akan menghasilkan emisi metana yang termasuk sebagai gas rumah kaca. Sahabat edukasi, permasalahan pemanasan global merupakan permasalahan dunia, bukan hanya permasalahan satu atau dua negara. Banyak pihak yang peduli dan kepedulian mereka diwujudkan dalam bentuk kesepakatan internasional. Nah, adapun beberapa kesepakatan dunia internasional tentang pemanasan global. Yang pertama yaitu KTT Bumi di Stockholm, yang mana ini merupakan pertemuan pertama yang membahas lingkungan hidup secara global, dan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Juni tahun 1972. Kemudian 20 tahun selanjutnya diadakan Protokol Rio de Janeiro, yang mana ini dilaksanakan tepat 20 tahun setelah KTT, yaitu pada tanggal 3 sampai 14 Juni 1992. Nah, pertemuan ini membahas tentang perubahan cuaca dan iklim. Kemudian ada juga Protokol Kyoto. Ini dilaksanakan di Jepang pada Desember 1997. Kemudian ada KTT Perubahan Iklim di Nusa Dua Bali, ini di Indonesia, dan di sini mengevaluasi Protokol Kyoto. Kemudian ada Intergovernmental Panel on Climate Change. Nah, ini merupakan Dewan Iklim PBB, yang mana anggotanya berasal dari 195 negara dan beberapa relawan dari berbagai negara. Kemudian ada Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate. Nah, ini merupakan kerjasama negara Australia, Kanada, India, Jepang, RRC, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Nah, tujuan kerjasama ini yaitu mempercepat pengembangan dan penggunaan teknologi yang bersih, canggih, efisien, serta mengurangi polusi dan perubahan iklim. Nah, ini adalah beberapa kesepakatan dunia internasional tentang pemanasan global. Selanjutnya kita akan bahas apa saja dampak dari pemanasan global. Yang pertama yaitu berkurangnya volume es di kutub selatan. Lubang ozon di kutub selatan itu terlihat semakin membesar sehingga suhunya meningkat. Nah, peningkatan suhu ini menyebabkan es-es di kutub selatan meleleh atau mencair. Kemudian dampak berikutnya yaitu tenggelamnya pulau-pulau kecil. Nah, mencairnya es di kutub selatan itu akan meningkatkan permukaan air laut, sehingga daratan akan berkurang dan pulau-pulau kecil terancam untuk tenggelam. Kemudian dampak berikutnya yaitu terganggunya lingkungan hutan bakau. Kemudian ada juga pemutihan terumbu karang, yang mana kenaikan suhu laut akan berdampak terhadap terumbu karang. Bahkan terumbu karang akan terancam mati. Nah, ketika terumbu karang mati, maka terumbu karang akan mengalami proses yang disebut dengan coral bleaching, sehingga warnanya akan tampak putih seperti kapur. Kemudian
Dampak berikutnya yaitu perubahan iklim. Nah, lubang ozon yang semakin membesar itu akan menyebabkan sinar UV itu dapat menembus lapisan atmosfer kita, sehingga hal ini akan menyebabkan suhu meningkat. Peningkatan suhu ini akan berdampak terhadap perubahan arah angin. Perubahan arah angin ini akan berimbas kepada pergeseran musim. Itulah yang menyebabkan kenapa di Indonesia khususnya saat ini saat musim kemarau terjadi hujan, dan sebaliknya ketika musim hujan ternyata kekeringan. Ini adalah salah satu dampak akibat pemanasan global. Kemudian selanjutnya berkurangnya spesies flora dan fauna. Sahabat edukasi, tidak semua tanaman, tidak semua hewan itu dapat beradaptasi terhadap perubahan cuaca yang ekstrim. Sehingga beberapa spesies yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim itu akan mengalami kepunahan. Kemudian hujan asam. Nah, hujan asam di sini bukan hujan yang rasanya asam, karena memang hujan asam di sini baik dari warna dan rasa tidak jauh berbeda dengan hujan pada umumnya. Namun yang membedakan di sini adalah pH hujan asam di sini kurang dari 5,7. Dan hujan asam ini sangat berbahaya buat pernapasan kita. Bahkan ini juga bersifat merusak tanaman, termasuk merusak bangunan-bangunan yang terbuat dari logam. Lalu bagaimana cara penanggulangan pemanasan global? Ada beberapa langkah atau cara yang bisa kita lakukan dalam rangka penanggulangan pemanasan global. Yang pertama yaitu bisa kita lakukan dengan menghemat energi. Adapun contoh-contoh kegiatan yang dapat kita lakukan dalam rangka menghemat energi yaitu mematikan lampu saat tidak digunakan, kemudian menggunakan alat-alat elektronik dengan bijaksana, mengganti lampu dengan jenis lampu hemat energi, kemudian jalan kaki atau bersepeda jika pergi jarak dekat, kemudian menggunakan transportasi umum, menggunakan mesin industri yang berdaya kecil namun memiliki efisiensi besar. Kemudian bisa juga kita lakukan dengan mencari sumber energi alternatif. Contoh-contoh sumber energi alternatif yaitu energi air, panas bumi, cahaya matahari, dan energi angin. Kemudian bisa juga kita lakukan dengan mengolah sampah. Nah, mengolah sampah di sini bisa dilakukan dengan 5R, yaitu reduce, reuse, recycle, replace, and replane. Nah, untuk reduce di sini adalah mengurangi, artinya kita mengurangi penggunaan sampah plastik. Kemudian reuse di sini menggunakan kembali, kemudian recycle di sini mendaur ulang, kemudian replace ini mengganti. Jadi kita ganti barang yang sekali pakai dengan barang yang bisa digunakan berulang-ulang. Kemudian ada replane. Replane di sini artinya sampah organik itu kita jadikan sebagai kompos atau composting. Kemudian bisa juga kita lakukan dengan mencegah kerusakan hutan. Contoh-contoh kegiatan yang dapat kita lakukan untuk mencegah kerusakan hutan yaitu reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, kemudian sistem tebang pilih, kemudian melakukan penghijauan kembali lahan yang rusak, serta bisa dilakukan pula dengan memberantas penebangan hutan secara ilegal melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRLHL). Nah, ini referensi materi kita pada video ini. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang apa itu pemanasan global, penyebab, dampak, dan cara penanggulangan pemanasan global. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-like dan share kepada teman-teman kalian. Dan jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Oke, cukup sekian video pembahasan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.